Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah apa yang dikatakan Alkitab mengenai homoseksual. Apakah homoseksual itu dosa? Oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab, karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Banyak kaum homoseksual mengklaim bahwa mereka diciptakan seperti itu. Kedua, mereka mengklaim bahwa homoseksualitas tidak membahayakan kaum homoseksual atau orang lain. Ketiga, mereka mengklaim bahwa jika dirasa benar bagi mereka yang terlibat, itu bukan urusan orang lain. Keempat, mereka mengklaim bahwa hubungan homoseksual dan hubungan heteroseksual sama-sama sah. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Alkitab membenarkan hubungan homoseksual. Apakah benar demikian? Perilaku homoseksual mulai diterima dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, khususnya di Barat. Salah satu argumentasi yang diberikan untuk membenarkan sikap tersebut adalah Alkitab tidak berbicara mengenai perilaku homoseksual seperti yang dipergumulkan oleh masyarakat zaman sekarang. Homoseksual yang dibicarakan Alkitab adalah homoseksual dalam konteks paksaan. Sedangkan homoseksual masa kini adalah karena nature atau tabiat semula jadi atau asli. Benarkah demikian? Apakah Alkitab bungkam terhadap isu homoseksual masa kini? Tetap fokus, kita akan segera mengetahuinya. Penerimaan terhadap kaum homoseksual itu diawali dan dipicu dari keputusan Parlemen Inggris pada tahun 1967 yang melegalkan hubungan seksual sesama jenis. Sejak saat itu, isu mengenai hak-hak kaum homoseksual menjadi ramai dibicarakan dan perubahan sikap atau penerimaan masyarakat terhadap perilaku tersebut mulai bertumbuh. Apa penyebab seseorang menjadi penyuka sesama jenis? Berikut adalah beberapa faktor yang dipercayai berkaitan dengan penyebabnya. Pertama, profil genetik tertentu. Kedua, hormon dalam kandungan. Ketiga, bentuk otak. Keempat, trauma masa kecil. Namun, di sini saya tidak membahas mengenai penyebab ini, karena video ini hanya menjelaskan bagaimana Alkitab merespon mengenai ini. Nah, dalam Alkitab ada juga menyentuh mengenai homoseksual. Ada sebahagian orang Kristen menduga bahwa kononnya persahabatan Yonatan dan Daud menunjukkan hubungan homoseksual. Apakah benar demikian? 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yang jelas mereka bukan homoseksual, karena baik Daud maupun Yonatan memiliki istri dan anak-anak. Persahabatan Yonatan dan Daud bukanlah sesuatu yang murah. Persahabatan Yonatan dengan Daud tidak hanya melibatkan kedudukannya sebagai pewaris takhta, tetapi juga membahayakan hidupnya. Namun Yonatan tetap setia kepada sahabatnya dan mengesampingkan haknya atas takhta, serta segala kehormatan yang menyertai kedudukan yang sangat tinggi itu. Berbeda dengan peristiwa Sodom dan Gomora di dalam Kejadian 19 ayat 4-8. Tetapi ayat ini tidak secara jelas berbicara mengenai perilaku homoseksual. Namun bila melihat dari konteksnya, dapat dilihat bahwa ayat-ayat ini memang mengindikasikan adanya perilaku homoseksual. Bahkan dalam kitab Imamat disebutkan dengan jelas, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Orang perempuan
janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Ayat-ayat yang sama juga dapat dilihat dalam Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Konteks ayat ini berbicara mengenai hubungan seksual sejenis dan tentang perzinaan, yaitu hubungan seksual dengan anggota keluarga lain dan bukan dengan istri sendiri. Lihat juga dalam Ulangan 27 ayat 20-23. Alkitab secara konsisten memberitahu kita bahwa homoseksual adalah dosa. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 19 ayat 1-13, Imamat 18 ayat 22, Roma 1 ayat 26 dan 27, 1 Korintus 6 ayat 9. Roma 1 ayat 26 dan 27 secara khusus mengajarkan bahwa homoseksual adalah akibat penyangkalan dan penolakan seseorang terhadap Allah. Bukan homoseksual saja, tetapi semua jenis dosa itu tidak menyenangkan Tuhan. Ketika seseorang terus hidup di dalam dosa dan ketidakpercayaan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu sehingga mereka menjadi lebih jahat dan berdosa untuk menunjukkan kepada mereka kesia-siaan dari hidup yang terpisah dari Allah. Kitab Kejadian mengajarkan kita bahwa laki-laki dan perempuan diciptakannya. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita diciptakan sesuai dengan rencana. Pria dan wanita saling melengkapi satu sama lain. Artinya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve, bukan pula Nyonya dan Hawa. Kitab Kejadian juga mengajarkan bahwa Tuhan melembagakan dan merancang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dalam Kejadian 2 ayat 18-25. Ada sejumlah alasan mengapa Tuhan melakukannya. Jadi kita mengetahui sekarang, Alkitab tidak menyetujui semua yang mengubah atau menghancurkan citra Allah di dalam manusia. Dengan menempatkan praktek-praktek seksual tertentu di luar batas, Tuhan membimbing umatnya menuju tujuan seksualitas yang tepat. Allah memiliki tujuan yang khusus dalam menciptakan umat manusia laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Sementara masing-masing membawa citranya, bersatunya lawan jenis dalam satu daging, pernikahan mencerminkan kesatuan dalam ketuhanan dengan cara yang khusus. Melalui 1 Korintus 6 ayat 9, Paulus mengatakan bahwa pelaku-pelaku homoseksualitas tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dan saudari, ingat satu hal, seberapa besar pun dosa kita, jika kita akui itu di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa itu, Allah akan ampuni kita. Karena Allah mengasihi orang yang bertobat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Injil memungkinkan orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam pergaulan bebas dan aktivitas seksual yang berdosa menjadi bagian dari persekutuan orang percaya. Allah juga menjanjikan kekuatan untuk menang terhadap dosa, termasuk homoseksual, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.